Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saksikan ibu-ibu bersyukur dan memuji kepadamu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Engkau ya Allah menambahkan nikmat-nikmat lahiriah dan batiniah kepadanya. Duhai Allah, sungguh Engkau adalah yang maha asyakur, yang maha memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kami ya Allah. Maka hilangkanlah yang sedang dalam kesusahan, hilangkan kesusahannya, ganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ya Allah, yang sedang membutuhkan sesuatu, berikanlah apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Ya Allah, yang sedang dilanda musibah, hilangkan musibahnya. Yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang semakin dicintai Allah. Sampai kita di halaman 13 ya. Halaman 13 paling atas. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Waruwiya, dan diriwayatkan, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga Allah ridho, anhu, kepadanya. Radhiyallahu, semoga Allah ridho, anhu, kepadanya. Annahu, sesungguhnya ia, Sayyidina Ali maksudnya, karramallahu wajhahu. Annahu, sesungguhnya ia, qala, berkata, lil murai, bagi orang riya, lil murai, bagi orang riya, arba'u alamatin, 4 tanda, arba'u alamatin, 4 tanda.
Yaksulu malas beramal. Yaksulu malas beramal. Idza kana wahdahu. Yaksulu malas beramal idza kana wahdahu, jika ia sendiri. Idza kana wahdahu, jika ia sendiri. Wa yanshatu, dan rajin beramal. Wa yanshatu, dan rajin beramal. Idza kana ma'an nasi. Idza kana ma'an nasi, jika bersama manusia. Jika bersama manusia. Wa yazidu, dan dia meningkatkan. Wa yazidu, dan dia meningkatkan, menambah, meningkatkan, sama ya. Wa yazidu, dan dia meningkatkan. Fil amali, di dalam amal. Fil amali, di dalam amal. Idza asna, jika dipuji. Idza asna, jika dipuji. Alaihi, atasnya. Wa yanqusu, dan dia mengurangi. Wa yanqusu, dan dia mengurangi. Idza zamma bihi, ada tasydid di atas mim. Idza zamma bihi, jika ia dicela. Idza zamma bihi, jika ia dicela. Dah sampai di situ. Alhamdulillah. Baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan. An Ali ibni Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga Allah ridho, anhu, kepadanya. Annahu, sesungguhnya ia. Qala, berkata. Lil murai, bagi orang ria. Arba'u alamatin, 4 tanda. Yaksulu, malas beramal. Idza kana wahdahu, jika ia sendiri. Wa yanshutu, dan rajin
nasi, jika bersama manusia, wa yazidu, dan dia meningkatkan fil amali, di dalam amal, idza athna, jika dipuji, alaihi, atasnya, wa yanqusu, dan dia mengurangi, idza dzamma bihi, jika dia dicela. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang kali ini adalah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Ali itu berkata, orang yang riya, cirinya riya, tandanya orang itu riya ada 4. Ya, ciri atau tanda seseorang itu riya itu ada 4. Yang pertama cirinya apa? Tanda orang yang riya, pengen dipuji orang, pengen dihormatin orang, ya itu riya. Cirinya apa? Tandanya apa? Yang pertama, yaksulu idza kana wahda, dia malas beramal kalau sendiri. Ya, dia malas beramal kalau sedang sendiri. Lagi sendirian, malas zikir, ya, malas sholat, malas baca Quran. Pokoknya kalau lagi sendiri pengennya ya enak-enak aja sesuai dengan nafsunya. Ya, melihat video yang aneh-aneh, kan begitu. Yang joget kayak uget-uget itu apa? Halo? Titik-titik, totok-totok, kan begitu. Oh, udah ganti namanya. Ya. Baik. Itu orang Nigeria. Oh, apa itu? Ya, yang Pak Ustadz tadi sebutkan titik. Nah, itu orang Nigeria. Oh, gitu. Baik. Ya. Malas dia. Jangankan beramal yang berat-berat, yang ringan-ringan saja enggak. Ya. Kalau dia lagi sendiri ya pengennya leha-leha, istirahat, makan saja, nonton, ya zikir ya lupa apa ya, apalagi baca Quran, apalagi sholat sunnah misalnya ya, yang wajib saja bisa ditinggal kalau lagi sendirian sih, betul nggak? Nah, ini ciri yang pertama, orang itu adalah orang yang riya, pengen dipandang baik orang lain. Nah, jangan sampai kita ada ciri-ciri ini di dalamnya, insya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ciri orang yang riya, yang pengen amalnya dipandang baik orang lain, pengen dianggap orang soleh, cirinya apa? Tandanya apa? Wa yanshutu idza kana ma'an nas, dia rajin beramal jika bersama manusia. Rajin beramal jika bersama manusia. Giliran ada orang lain, satu orang saja, ya, oh dia rajin ibadahnya, dia rajin beramalnya, dia rajin aktivitas-aktivitas, ya. Kalau lagi sendiri malas. Kalau ada orang karena pengen dibilang rajin misalnya ya dia rajin. Nah, orang-orang yang semacam ini disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu adalah orang yang riya. Kalau kita begitu, naudzubillah min, berarti kita riya. Ada orang sigep, ya, giliran sendiri sholat, bacanya habis Al-Fatihah, kulhu falak an-nas, inna a'tainakal kautsar. Halo, bener enggak? Giliran ada yang lain itu diperlama-lamain, sujudnya lama gitu ya, baca surahnya Yasin habis Fatihah. Ya. Kalau apalnya itu apa? Iya, nggak apa-apa.
Ya Bu ya, jangan sampai ciri ini ada pada kita. Salah satu yang menyebabkan hati itu bercahaya adalah membaca Quran di dalam sholat ketika berdiri. Jadi habis baca Fatihah nih, baca Quran lagi sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Jadi caranya taruh di kira-kira dekat, kita bisa melihat itu tulisan Al-Quran. Satu halaman saja setiap kali berdiri habis Fatihah. Ya. Qurannya yang gedean, siapin. Habis waladhdallin, amin. Ya, langsung dibaca tuh dari atas. Ya. Ya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca aja Qurannya. Itu salah satu yang menyebabkan hati bercahaya, dan itu juga diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, apalagi sebentar lagi Ramadan, ya. Ramadan itu di mana ruh itu disinari dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ruh itu disucikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rajab yang lalu yang disucikan badannya, jasmaninya, betul? Kalau Syaban nih kita ada di dalamnya sekarang, yang dibersihkan, yang disucikan hatinya. Ya, kalau di Ramadan hatinya diberikan cahaya sehingga ruhnya bercahaya. Kalau malam Lailatul Qadar untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Salah satu cara menambah cahaya dalam hati, biar hatinya nggak gelap, Bu. Kita itu seringkali sulit membedakan ini baik, benar, ini salah, apa kagak, ini dosa, apa tidak. Betul nggak? Kenapa tuh begitu? Karena hatinya gelap. Seringkali juga manusia itu merasa bahwasanya amal ibadahnya tidak berpengaruh pada dirinya. Sholat dari kecil sholat, padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi sampai sekarang bohongnya masih jalan, ngutang gak dibayar-bayar ya terus, betul. Ketemu sama yang ngutangin malah cemberut. Nah, begitu kayak di sini sih nggak ada, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, itu kenapa itu begitu? Padahal dari kecil sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan ternyata sampai sekarang masih banyak perbuatan keji, masih banyak perbuatan munkar. Kenapa tuh? Kayaknya kurang berefek pada kita. Sepertinya hanya formalitas saja, betul? Itu kenapa? Karena hatinya yang gelap, hatinya yang berkarat, hatinya yang banyak nodanya. Maka mumpung kita masih ada di bulan Syaban, niat mengagungkan bulan Syaban karena Allah dengan mengisi bulan Syaban, memperbanyak ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya agar hatinya diberikan cahaya oleh Allah. Kalau hatinya bercahaya, nafsunya nanti mutmainnah. Nafsu yang harus diperangi kan cuma 3. Nafsu kemarin ada 7, ya. Yang harus diperangi cuma 3. Yang 4 ke atas sih sudah baik semua. Apa itu yang harus diperangi? Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Itu yang harus diperangi karena masih ada tidak baiknya. Tapi kalau sudah mutmainnah, sudah radiyah, mardiyah, kamilah, itu sudah baik semua. Ya. Nah, salah satu niat kita setiap kali masuk di bulan Syaban, niatkan baca Quran biar hatinya bercahaya. Berzikir dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Muhammadur Rasulullah. Niat baca kalimat-kalimat tauhid, zikir-zikir kalimat tauhid tadi agar hatinya bercahaya, agar hatinya dibersihkan dan disucikan oleh Allah. Ini kalau bulan Syaban begitu. Bagaimana ruh itu mau bersinar dan bercahaya di bulan Ramadan? Bagaimana kita mau suci bersih hatinya di bulan Syaban? Kalau di bulan Rajab tidak dibersihkan, disucikan lahiriahnya dengan banyak istighfar. Ya. Bagaimana Ramadan mau bercahaya ruhnya kalau hati tempat ruh itu berada hatinya kotor? Maka di bulan Syaban dibersihkan. Kalau orang sudah melalui proses dari Rajabnya mulai disucikan lahiriahnya, kemudian disucikan di bulan Syaban hatinya, maka akan bercahaya ruhnya di bulan Ramadan. Maka ketemu dengan Lailatul Qadar, keadaannya adalah muqarrabin, sangat dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita demikian, insyaallah. Ya. Jadi jangan kalau sendirian malas, kalau ada orang, ada manusia lain baru rajin, tetap konsisten. Ya, mau sendirian ya rajin, mau ada orang ya rajin, karena kita ibadah itu bukan karena manusia. Yang kita butuhkan adalah dinilai Allah, bukan dinilai manusia. Paham ya? Ciri yang ketiga, orang yang ria itu tandanya apa? Tandanya yang ketiga adalah wa yazidu fil amali idza athna alaihi. Dia meningkatkan ibadah-ibadahnya, amal-amalnya jika dia dipuji. Jadi kalau dipuji dia tingkatkan amalnya, ibadahnya. Ya, itu cirinya orang yang ria tuh, tanda orang yang ria begitu. Misalnya sambil goreng ikan kembung, ada kucing jadinya ikan kembung. Sambil goreng ikan kembung, enak ya makan ikan kembung kan, betul nggak? Ikan sakit padahal ikan kembung kan? Apa ikannya masuk angin? Bu, lagi goreng ikan kembung, kita sambil lihat itu di HP, ya sholawatan, kan enak tuh sambil sholawatan. Ya, mana kita nyetelnya musiknya doang, misalnya ya karaoke, akhirnya suara kita doang yang paling kedengeran. Ya, contoh sholawatannya apa? Halo. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah mughram. Misalnya gitu ya. Tahu-tahu kata suaminya, Bunda, suara kamu itu bagus sekali. Dia tambah kencang. Wah, yang tadinya cuma mughram jadi satu album dia baca. Kenapa? Karena dia pengen dipuji lagi sama suaminya. Ya. Ya Allah ya. Boleh dipuji sama suami, boleh. Hah? Boleh. Boleh, tapi kalau orang yang tidak ria, dipuji atau tidak, dia akan konsisten ibadahnya, sama saja. Paham ya? Ini sih kalau dipuji beramalnya tambah rajin. Itu namanya orang ria. Ya. Lagi sholat duha, selesai baru 2 rakaat gitu ya. Mah ngapain? Sholat duha Pak gitu ya. Mi ngapain Mi? Sholat duha Abi. Kan begitu kalau bahasa orang sekarang ya. Kalau orang dulu mah kagak. Mak ngapain? Agak kong ini lagi kita lagi. Kita mah lagi sholat duha, ini apa nih ya? Kan begitu. Betul. Padahal baru 2 rakaat. Ya Allah, rajin amat lu ya, ada gitu ya. Solehah banget lu ya. Jadi 12 rakaat sholat duhanya. Wah, itu namanya
apa? Ria. Dia semakin meningkatkan amal ibadahnya ketika dirinya dipuji. Ya Allah. Nauzubillah. Yang terakhir, yang keberapa? Keempat. Ciri atau tanda orang itu ria adalah yang keempat, wa yanqusu idza dzamma bihi. Dia mengurangi bahkan meninggalkan itu amal-amal ibadah. Dia mengurangi ibadahnya kalau dia dicela. Dia mengurangi ibadahnya kalau dicela, dicaci, dimaki, dihina. Ya. Kalau dikatakan oleh selain dirinya itu tidak baik, ya, dia akan hentikan itu ibadahnya, bisa sampai begitu. Bahkan bukan hanya dikurangi, bisa sampai dihentikan. Ya, sedekah misalnya, halo, sedekah, ya, ada ondel-ondel, ada manusia silver, misalnya gitu ya. Di lampu-lampu merah, betul nggak? Yang dicat pakai silver semua gitu ya. Nah itu kita adanya cuma itu duit 500-an misalnya ya. Aduh, misalnya 100.000-nya nggak ada. Adanya 500 lebih ya. Pernah nggak ngasih 100.000 sedekah tuh ya? Kayaknya nggak pernah deh. Ya. Orang dilihat di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, ya 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, sama 500 pasti yang diambil 500. Oh enggak juga ya. Ya Allah ya. Ya ibu-ibu sudah ngaji, insya Allah nggak begitu ya. Ya kasih masuk. Udah gitu apa tempat buat uangnya itu terbuat dari bekas cat, kaleng. Udah gitu udah habis diambilin duitnya kan, kalau jatuh tuh jadi bunyi kerontrang. Ya. Terus padahal kita beramal nih. Ya, beramal. Beribadah dengan sedekah. Kata siapa itu yang menerima sedekahnya, pelit amat. Besok-besok agak bakalan ngasih lagi gitu dia. Ya, pelit amat cuman gopek misalnya begitu. Kedengeran sama yang ngasih sedekahnya, dia tidak akan bersedekah lagi, dia hentikan sedekahnya. Itu tandanya dia riya bersedekahnya. Paham ya? Dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ada yang dengar? Jelek suaranya katanya begitu ya. Diberhenti tuh Shadaqallahul azim. Orang dibilang jelek. Coba kalau dibilangnya bagus banget suaranya ya. Dikencengin Zalikal kitabuna. Tambah bagus suaranya. Dia tambah kenceng lagi suaranya. Tambah dibagus-bagusin suaranya. Ya. Kamu kalau baca Quran tuh fasih sekali. Wala betul. Saking banget pengen dianggap apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saking banget dipuji karena pengen dipuji sama orang lain. Ya, dia akan kurangi, dihentikan kalau dia dicela. Nauzubillah min. Itu kalau orang ria tuh artinya punya penyakit, hatinya tuh sakit. Ya. Jadi ada 10 ciri hati yang sakit. Kalau hati itu sakit, hati itu berkarat, cirinya ada 10. Kalau tadi kan ciri orang yang ria menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau sekarang ada 10 ciri hati yang sakit dan berkarat. Hatinya sakit atau berkarat. Ada 10 cirinya. Yang pertama cirinya i'tiqadu annal asbab yu'atharu ma'allah. Dia yakin bahwa sebab itu
memberi bekas bersama Allah. Yakin bahwa sebab itu memberi bekas bersama Allah. I'tiqadu annal asbaba yu'atharu ma'allah. Dia yakin bahwa sebab itu memberi bekas bersama Allah. Di dalam hatinya dia berkata sebab itu menentukan, bukan Allah yang menentukan. Atau hatinya yakin Allah menentukan, tapi sebab juga menentukan. Misalnya, ya, aduh kenyang nih, pasti habis makan sebabnya ya. Iya, saya habis makan. Nah, gitu. Kalau nggak makan kamu nggak bakalan kenyang. Dia yakin akan hal itu, tanda hatinya berkarat dan sakit. Kenapa kamu sembuh? Minum Paramek tadi barusan. Betul? Ya. Kalau nggak minum Paramek kamu nggak akan sembuh. Padahal yang maha menyembuhkan adalah Allah. Dia mau minum Paramek, dia nggak makan pun dia bisa kenyang, dia bisa sembuh. Betul nggak? Kalau ada satu keyakinan di hati kita sebab itu menentukan, artinya kita sudah menduakan Allah. Padahal yang maha menentukan hanya Allah. Mampu tidak Allah membuat kenyang seseorang tanpa proses makan? Sangat mampu, karena Allah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Sakit gigi, kenapa kamu sakit gigi? Pasti malas gosok giginya ya. Banyak minum yang panas, terlalu panas, dingin, terlalu dingin, jarang gosok gigi. Ya, betul nggak? Jarang periksa gigi ke dokter. Saya nggak pernah periksa gigi ke dokter ya. Termasuk dong nanggung ini. Kenapa sakit gigi? Tapi nggak pernah sakit gigi sampai sekarang. Alhamdulillah. Kenapa sakit gigi? Pasti karena malas gosok gigi nih. Betul? Betul. Nah, itulah sebabnya. Ya, karena kamu jarang gosok gigi, maka gigimu sakit. Dia yakin akan hal itu, bukan yakin terhadap Allahnya, bahwa dia sakit gigi adalah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Dia itu maka hatinya sakit, hatinya berkarat. Nauzubillah min. Kenapa kamu miskin? Pasti sebabnya malas, nggak mau kerja, tidur gogoleran aja. Betul? Gogoleran itu apa ya? Tiduran aja. Dia yakin akan sebab-sebab itu. Padahal Allah mampu nggak mengkayakan seseorang tanpa ada sebab? Ya. Yang kaya raya tahu-tahu nggak punya harta sama sekali, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Ya, karena Allah yang maha menentukan. Jadi jangan ada di dalam hati kita berkata sebab itu menentukan. Jangan. Ya, hukum sebab akibatnya ditinggalkan. Kalau sudah berkaitan dengan Allah. Yang kedua, ciri hati itu sakit, ciri hati itu berkarat. La yakhafu fima aw'adahu Allah Ta'ala bin nari awil azab. Tidak takut diancam Allah. Ciri hatinya sakit. Tidak takut diancam Allah, baik dengan ancaman neraka, diazab, dilaknat. Dia tidak takut. Padahal yang mengancam itu adalah Allah. Dalam Al-Quranul Karim misalnya, orang yang tidak sholat itu masuk neraka sakor. Kondisinya begini. Ya, orang yang di neraka sakor ditanya sama orang yang di surga, kenapa kamu masuk neraka sakor? Karena aku waktu di dunia tidak sholat. Padahal udah diancam itu sama Allah. Dikasih gambaran di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tempatnya nanti di akhirat di neraka sakor. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya, tapi dia nggak ada takut-takutnya tuh, tetap aja nggak mau
cirinya hatinya sakit, hatinya berkah. Yang ketiga, la yarju fima wa'adahu Allah ta'ala minal jannati awir ridwan. Dia tidak mengharap janji Allah. Tidak mengharap janji Allah seperti surga, keridhaan Allah, cinta Allah, dekat dengan Allah. Dia tidak mengharapkan itu. Hatinya tidak berharap masuk surga, tidak berharap diridhoi Allah, tidak ada harapan dicintai Allah, tidak ada harapan dia itu dekat dengan Allah. Itu tanda hatinya sakit. Ya. Kenapa kamu sholat? Biar saya masuk surga. Itu masih ikhlas. Kenapa kamu sholat? Biar Allah ridho terhadapku. Nafsunya sudah radiyah. Kenapa kamu sholat? Biar Allah cinta kepadaku, aku cinta kepada Allah. Ya, orang yang sakit hatinya sih tidak ada sama sekali keinginan masuk surga, diridhoi Allah, dicintai Allah, dekat dengan Allah. Itu ciri hati